dan saya juga tidak direkomendasi oleh siapa-siapa. Jadi itu rasanya semacam hak subjektivitas dari Pak Anies sendiri untuk memilih timnya, tentu atas pengamatan beliau. Dan ya saya bersyukur karena bisa gabung di sana. Nah di situ saya sudah mengenal dan sudah pernah berdiskusi, dan saya sudah mendapat satu pemahaman bahwa beliau adalah seorang yang sangat moderat dan cendekiawan intelektual yang rendah hati, bersahaja hidupnya. Namun kan kemudian ada stigma-stigma yang muncul. Nah, saya pun tidak pernah menanggapi, tapi ketika saya di TGUPP, saya melihat bahwa apa yang saya pikirkan di luar tim dulu rupanya semakin dikuatkan gitu. Karena kami di TGUPP itu mungkin yang seumur saya itu mungkin cuman ya mungkin 5% kali ya, 2-5% yang sudah di atas 50-an, 60-an lah. Dan yang lain-lain anak muda. Jadi saya luar biasa. Tapi memang rata-rata S2, S3 dan sangat energik. Sempat kan ada guncingan bahwa ini TGUPP orang cari proyek lah atau apa. Nggak ada sama sekali kita di sana. Dan kita tidak memperkaya diri. Itu teman-teman ada yang naik motor, rata-rata mereka ke kantor naik itu Transjakarta, karena itu yang sedang digenjotkan untuk menggunakan kendaraan. Jadi tidak ada. Apalagi Pak Anies sendiri hidup sangat sederhana dan bersahaja, mana mungkin, dan peluang untuk itu boleh, tetapi kita tidak mau gunakan sama sekali. TGUPP tidak ada main-main seperti itu. Hal yang sama saya cerita sedikit, pernah dialami juga oleh gereja yang gereja Katolik Kalvari yang di Lubang Buaya, kemudian GPIB Pelita. Nah itu gereja Kalvari itu sudah 24 tahun juga, GPIB Pelita 40 tahun. Wah, itu jadi di daerah mana tuh Pak? Ya Pelita. Di jalan yang Lubang Buaya itu. Oh, sama daerah situ. Iya, sama daerah situ ada dua gereja yang berdekatan. Nah, dua gereja itu sudah memenuhi syarat. Tetapi ketika akan diresmikan, katakanlah besoknya, hari ini ada keberatan. Ada keberatan dari warga setempat. Yang nggak apa-apa saya cerita secara umum saja ya. Ya. Singkat cerita, dia turun langsung gitu. Singkat cerita, akhirnya redahlah. Jadi yang menjadi ganjalan-ganjalan itu bisa terhubungkan lagi. Singkat cerita, akhirnya ya sudah. Akhirnya kami balik lagi dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang sudah 40 tahun tidak dapat izin. Sudah melewati beberapa periode pemerintahan yang lain. Dan saya kalau bicara ini agak emosi juga ya, maksudnya terharu. Ya. Karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua. Oh. Ini karena nggak percaya akhirnya keluar gitu. juga. Iya, Kaget keluar ya. juga. Kaget. Luar biasa. wartaekonomi.co.id. Buzzer auto pensiun dini. Kesaksian Pak Pendeta soal Anies Baswedan mencengangkan. Saat mulai menjabat, bahkan selesai menjabat, sosok Anies Baswedan kerap kali oleh kubu pembencinya yang kerap disebut buzzer dinarasikan sebagai pemimpin intoleran. Satu yang cukup melegenda adalah tudingan Anies Baswedan bakal jadikan Jakarta seperti Suriah ketika memimpin Jakarta. Hal berbeda justru datang dari sosok pemuka agama Kristen, yakni Pendeta Sifat Supit. Pendeta Supit mengaku sudah mengenal lama sosok Anies Baswedan. Dia menegaskan bahwa Anies adalah sosok yang moderat dan jauh dari kesan yang selama ini digambarkan sejumlah pihak. Saya sudah tahu dengan keberadaan Pak Anies sejak beliau rektor dan program Indonesia Mengajar.
Di situ saya mengenal dan sudah berdiskusi, dan saya sudah dapat satu pemahaman bahwa Anies seorang yang sangat moderat. Ujar Pendeta Supit saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Karismiaji di kanal YouTube Laman TV. Dikutip hari Selasa 7 Maret 2023. Dia cendekiawan, intelektual, rendah hati, dan bersahaja, tambahnya. Pendeta Supit yang juga diminta Anies untuk masuk dalam tim Anies yang disebut Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, menguak lagi nilai-nilai moderat yang Anies terapkan selama memimpin Jakarta. Salah satu contohnya adalah selain dirinya yang ikut bergabung ke TGUPP, Direktur Operasional pun menurut Pendeta Supit juga merupakan seorang non-muslim. Direktur Operasional juga bukan muslim, justru orang Katolik. Dan saya masih pendeta resmi yang menjalankan tugas, diangkat oleh Pak Anies dalam tim sebagai senior advisor, jelasnya. Menurut Pendeta Supit, fakta tersebut merupakan bantahan mutlak yang menyebut Anies intoleran dan hanya memilih orang-orang yang satu agama saja dengannya. Saya bangga, ini saja sudah membuktikan stigma beliau memilih orang yang seagama saja sudah terbantahkan. Kami tim yang bisa akses langsung dengan beliau berasal dari berbagai latar belakang, ungkapnya. Pendeta Supit pun menegaskan, TGUPP merupakan tim nyata yang bekerja bukan sekedar mencari proyek semata. Tudingan memperkaya diri lewat TGUPP menurut Pendeta Supit sangatlah keliru. Gak ada sama sekali, kita tidak memperkaya diri. Itu teman-teman ada yang naik motor, rata-rata teman naik Transjakarta. Apalagi Pak Anies sendiri hidup sangat sederhana dan bersahaja. Peluang untuk memperkaya diri ada, tapi kami tidak mau gunakan. TGUPP tidak ada main-main seperti itu, tegasnya. Sebagai seorang pendeta, Pendeta Supit pun membagikan kisah bagaimana Anies memperjuangkan pembangunan gereja yang ditolak warga. Pendeta Supit mengungkapkan, Anies turun langsung berdialog dengan masyarakat sehingga IMB dan pembangunan gereja bisa terlaksana. Singkat cerita, dia turun langsung dan reda yang menjadi ganjalan-ganjalan bisa terhubungkan lagi. Pak Anies seorang gubernur, dia turun tak sekedar wacana. Dia berdialog dan terjadilah kesepakatan. Akhirnya kami balik dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang 40 tahun tak dapat izin, jelasnya. Saya kalau bicara ini emosional juga. Terharu karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua. Mereka tidak menduga dan kaget, tambahnya. Nah ini kan mungkin banyak yang nggak tahu Pak, kan gitu. Karena semua orang tuh berpikirnya timnya Pak Anies itu semuanya dari satu kelompok agama saja kan. Bahkan ceritanya dulu kalau jadi gubernur DKI itu akan jadi suriah, akan jadi provinsi syariah kan. Lah ini kok ada seorang pendeta yang bisa tergabung dalam TGUPP. Mungkin bisa cerita sedikit Pak Pendeta, bagaimana prosesnya, dan kemudian tentunya kita ingin tahu lebih jauh. Apakah memang Pak Anies itu seperti yang dikabarkan orang, intoleran, radikal, dan lain sebagainya? Pak Anies memanggil untuk bergabung di TGUPP. Saya sendiri tidak tahu apa alasannya, dan saya juga tidak direkomendasi oleh siapa-siapa. Jadi itu rasanya semacam hak subjektivitas dari Pak Anies sendiri untuk memilih timnya, tentu atas pengamatan beliau. Dan ya, saya bersyukur karena bisa gabung di sana. Dan ketika saya ada di sana agak sedikit lebih mengherankan. Saya sudah tahu dengan keberadaan Pak Anies, kami sudah berkenalan sejak beliau rektor, kemudian dalam program Indonesia Mengajar, dan juga waktu itu bikin program Indonesia Cerdas dan mengutus ke daerah-daerah remote area, ke 3T ini, terbelakang terluar. Nah di situ saya sudah
mengenal dan sudah pernah berdiskusi, dan saya sudah mendapat satu pemahaman bahwa beliau adalah seorang yang sangat moderat dan cendekiawan, intelektual yang rendah hati, bersahaja hidupnya. Namun kan kemudian ada stigma-stigma yang muncul. Nah, saya pun tidak pernah menanggapi, tapi ketika saya di TGUPP, saya melihat bahwa apa yang saya pikirkan di luar tim dulu, rupanya semakin dikuatkan gitu. Karena kami di TGUPP itu mungkin yang seumur saya itu mungkin cuman ya mungkin 5% kali ya, 2-5% yang sudah di atas 50-an, 60-an lah. Dan yang lain-lain anak muda. Jadi saya luar biasa. Tapi memang rata-rata S2, S3 dan sangat energik. Dan yang direktur operasional juga bukan Muslim, justru orang Katolik. Dan saya masih pendeta resmi. Jadi maksudnya masih menjalankan tugas, diangkat oleh Pak Anies sama-sama di tim, dan sebagai senior advisor di situ. Saya juga kaget gitu. Tapi saya bangga, jadi ini saja sudah membuktikan bahwa stigma beliau hanya memilih satu agama saja atau seagama itu sudah bisa terbantahkan gitu. Karena ya kami tim yang bisa akses berhubungan dengan beliau ternyata beragam-ragam dari latar belakangnya, dan kami bisa berdiskusi dengan begitu akrab. Dan ya TGUPP ini sebenarnya lebih daripada sekedar, kan ada istilah staf khusus. Nah, kami kerjaan memang betul-betul kerja pagi hampir setiap hari, itu bisa 4-5 Zoom itu. Sempat kan ada guncingan bahwa ini TGUPP orang cari proyek lah atau apa, nggak ada sama sekali kita di sana. Dan kita tidak memperkaya diri. Itu teman-teman ada yang naik motor, rata-rata mereka ke kantor naik itu Transjakarta, karena itu yang sedang digenjotkan untuk menggunakan kendaraan. Jadi tidak ada. Apalagi Pak Anies sendiri hidup sangat sederhana dan bersahaja, mana mungkin. Dan peluang untuk itu boleh, tetapi kita tidak mau gunakan sama sekali. TGUPP tidak ada main-main seperti itu. Jadi selama pemerintahan Pak Anies ini tercatat ada 33 IMB gereja yang beliau keluarkan. Wah, 33 ya? 33. Wah, banyak 19 sekali. masjid dan banyak yang sebelum-sebelumnya belum terjadi. Apakah mungkin tidak terjadi, tapi belum terjadi. Tetapi pada saat Pak Anies itu terjadi. Hal yang sama, saya cerita sedikit, pernah dialami juga oleh gereja yang gereja Katolik Kalvari yang di Lubang Buaya, kemudian GPIB Pelita. Nah, itu gereja Kalvari itu sudah 24 tahun juga. GPIB Pelita 40 tahun. Wah, itu jadi di daerah mana tuh, Pak? nah, Yang Pelita? di jalan yang Lubang Buaya itu. Oh, Jadi, sama-sama daerah situ. Iya, sama daerah situ ada dua gereja yang berdekatan. Ya, pertama gereja Katolik, kemudian GPIB Pelita. Nah, suatu ketika akan diresmikan. Sudah, Pak Anies selalu dia mengambil keputusan itu basic on data, on administration-nya lengkap semua. Sudah dia laksanakan. Nah, dua-dua gereja itu sudah memenuhi syarat. Tetapi ketika akan diresmikan, katakanlah besoknya, hari ini ada keberatan. Ada keberatan dari warga setempat. Ya, nggak apa-apa saya cerita secara umum saja ya. Ya. Singkat cerita, dia turun langsung gitu. Singkat cerita, akhirnya redahlah. Jadi yang menjadi ganjalan-ganjalan itu bisa terhubungkan lagi. Dan ini kebetulan kalau nggak salah itu yang keberatan itu dia RT atau RW ya, di situ saya ini. Tapi yang saya lihat begini, Pak Anies seorang gubernur
dia turun gitu. Jadi dia nggak sekedar berwacana. Itu kan lapisannya gubernur, wali kota, camat, lurah, tapi dia udah nggak, dia kalau menolong orang, saya lihat dia sudah tidak terlalu memperhatikan posisinya. Yang penting maksud untuk dia tolong itu tercapai, dan dia turun dan dia berdialog dengan bebas saja, dan terjadilah kesepakatan. Singkat cerita, akhirnya ya sudah, akhirnya kami balik lagi dan memberikan itu IMB ke gereja GPIB Pelita yang sudah 40 tahun tidak dapat isi, sudah melewati beberapa periode pemerintahan yang lain. Dan saya kalau bicara ini agak emosi juga ya, maksudnya terharu ya, karena saat itu pendeta dan majelis nangis semua. Oh, Ini karena nggak percaya akhirnya duga, keluar gitu. gitu. Iya, Kaget keluar ya. juga. Kaget. Luar biasa. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.